Lagi saya tidak mau bicara terlalu dini, tapi bagi saya melihat berbagai macam data itu jelas sekali. Oke. Ya, bahwa kalau digabung Oke. antara 01 dengan 03, itu jelas mayoritas daripada masyarakat. Oke, jadi kalau digabung suara 01, 03, sebenarnya ini memberi pesan kepada kita bahwa ini adalah kemenangan rakyat yang menolak status quo. Kira-kira seperti itu, Pak. Betul, Pak. Betul. Dan saya khususnya sangat bangga atas simpul-simpul relawannya. Dan kita bicara belak-belakannya, Pak Abraham kan sangat terkenal. Bicara sangat belak-belakan. Ini Pak Tom yang sekarang terkenal ini. Apa istilah relawan? Oke. Itu kan dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapat konotasi negatif. Oke. Ya kan, karena bukannya bekerja tanpa pamrih, tapi dengan harapan ada imbal. Iya. Ada bargaining. Ada bargaining, ada imbal balik dan sebagainya. Oke. Tapi di kampanye kami, ya jelas ini dari nurani, Oke. ya kan, disemangati oleh nurani. Tidak ada ekspektasi imbal balik. Iming-iming? Nggak ada. Tidak ada yang diiming-imingkan juga. Oke. Tidak ada yang dijanjikan. Oke. Ya, dan saya ibaratkan Pak Abraham, kampanye kita ini seperti kampanye yang dimotori oleh UMKM. Wah, luar biasa. Jadi warung-warung kasih makanan gratis, Ya. ya kan, restoran-restoran kasih makanan gratis, pedagang-pedagang kasih aqua gratis di daerah-daerah ya, di lapangan gitu, dibandingkan sebuah kampanye yang dimotori oleh oligarki. Ya. Jadi uang kita itu bottom up, Iya. ya, dari benar-benar pedagang, warung, pengusaha menengah, ya. Dan sama sekali tidak dari konglomerat. Sementara ada satu tokoh yang sudah jelas-jelasan menyampaikan di ruangan ini ada sepertiga ekonomi atau orang-orang yang menguasai sepertiga daripada ekonomi Indonesia, dan mereka mendukung Paslon 2. Paslon 02, ya kan. Jadi kalau mau bicara tanda kutip setia di garis rakyat, ya, sekali lagi saya terharu sekali atas kontribusi usaha-usaha menengah, mikro dan kecil ya. Yang benar-benar menjadi motor daripada gerakan kita ya. Jadi ini udah memperlihatkan kita semua bahwa betapa kalau hati nurani yang bergerak itu nggak bisa lagi dibendung ya. Kira-kira seperti itu ya, Bung Tom. Menarik tadi Bung Tom bilang, ini bukan digerakkan oleh oligarki, tapi digerakkan oleh semacam UMKM ya, yang ada di bawah. Tapi saya mencoba berpikir ya, Bung Tom. Nggak apa-apa saya panggil Bung Tom ya. Please. Bahwa kira-kira apa jadinya kalau sebuah pemerintahan itu terpilih, tapi pemerintahan itu pemerintahan yang didukung habis, atau pemerintahan yang disetir oleh oligarki. Iya. Apa yang bakalan terjadi? Ya, kemarin saya di satu panel Ya. Pak Abraham diundang Pak Karmi Ilyas. Oke. Panelis yang lain-lainnya tuh ada Pak Din Syamsuddin, kemudian ada ekonom Faisal Basri ya. Saya lupa yang mana yang mengatakan ini ya. Kalau kita lihat tren di seluruh dunia, pemerintah yang otoriter dan oligarkis memang selalu akan memelihara kemiskinan dan kebodohan. Ya, karena masyarakat yang miskin dan tidak bisa berpikir kritis ya, lebih gampang disetir ya, dan dibangun ketergantungan. Oke. Ya, yang kemudian bisa mempermudah rejim otoriter untuk menyetir masyarakat itu ya. Sementara negara-negara demokrasi itu selalu akan membangun sebuah kelas menengah yang tebal. Ya, kelas menengah yang tebal, yang kuat, ya, yang tidak rentang, karena itulah tulang punggung sebuah demokrasi, dan juga tulang punggung sebuah ekonomi yang sehat dan imbang. Itu kelas menengah, Pak. Jadi kelas menengahnya selalu dibangun agar dia berkembang ya. Dia nggak statis hanya itu aja ya. Itu seperti lingkaran positif, Oke. ya, atau lingkaran setan sebenarnya. Jadi lingkaran setannya kan kelas menengah kita lemah, jadi suara demokrasi itu lemah. Ya, kemudian rejim yang oligarkis bergabung dengan kubu-kubu yang secara politis cenderung otoriter, itu sengaja melestarikan kalangan yang berpenghasilan rendah, yang punya berbagai ketergantungan pada program-program sosial pemerintah, ya kan? Sementara dan itu akan semakin parah, ya. Ekonomi akan makin lemah, makin banyak orang yang merosot dari kelas menengah ke kelas bawah, ya, dalam situasi seperti itu. Sementara rejim atau pemerintahan yang demokratis itu selalu akan memupuk, ya, selalu akan mencari kebijakan yang pro kelas menengah, ya, dan semakin tebal kelas menengah, semakin besar kelas menengah, itu kan cirinya bukan hanya penghasilan, tapi juga kesehatan, pendidikan, dan kelas menengah yang terdidik, kelas menengah yang sehat, ya, mereka itu udah pasti akan progresif, udah pasti akan bersuara, ya, punya opini, ya kan, dan menyuarakan terus, dan menagih kepada pemerintah, ya kan, dengan suara lantang. Itu kelas menengah. Ya. Jadi dia menjadi penagih janji kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu ciri-ciri kelas menengah ya. Betul Jadi sekali. kelas menengah itu tidak selalu diidentikan dengan kemapanan dari segi ekonomi ya. Di sisi ibu saya ya, Pak Abraham,
kakek nenek itu dua-duanya guru sekolah. Oke. Ya, di zaman kolonial. Oke. Ya, jadi pasti bukan orang kaya, ya. Bukan oligarki. Udah pasti bukan oligarki. Ini guru sekolah ya. Iya, iya. Tapi di zaman itu status sosialnya tinggi, Pak. Oke. Ya. Guru Iya. guru sekolah. Sangat itu- dihormati. Ya, karena tentunya dulu, ya maaf, zaman kolonial pakai bahasa Belanda. Iya, Jadi betul. kalangan yang berbahasa Belanda Itu itu kalangan terdidik. dianggap terdidik dan menengah atas, Oke. terlepas penghasilan mereka mungkin tidak setinggi Betul. pedagang Betul. yang pendidikannya lebih rendah gitu ya. Oke. Itu contoh dan apa ya, memang kelas menengah itu bukan hanya penghasilan, betul sekali. Oke. Jadi dari pendidikan, kecerdasan ya. Oke. Dan itu yang bikin saya juga optimis, Pak Abraham. Menurut saya para elit-elit bisnis terutama, tapi juga elit-elit politik itu terlalu membesar-besarkan bahwa rakyat kita ini banyakkan lulusan SD dan SMP, Iya, iya. ya kan? Tapi menurut saya itu tidak relevan, ya, Oh, karena meskipun mereka tanda kutip hanya lulus SD SMP, Oke. mereka itu dari usia dini udah mengkonsumsi konten Oke. dari YouTube, Iya, iya. dari Instagram, Oke. yang sifatnya global, ya, yang jadi hemat saya terlepas dari ijazah, ya. Oke. Justru kalangan muda kita ini generasi yang paling terdidik tanda kutip, ya, yang paling luas wawasannya, yang paling gitu, yang paling punya kesadaran terhadap realita maupun hoax, ya, Oke. dan punya penilaian gitu ya. Oke. Jadi kelas menengah itu adalah kelas yang punya kesadaran sosial lebih kuat ya, kira-kira seperti itu. Oke, Setuju. menarik apa yang disampaikan Bung Tom tadi bahwa rejim yang otoritarian atau ciri-ciri rejim yang otoritarian itu selalu memelihara dan melanggengkan kemiskinan dan kebodohan. Kira-kira tanda petik begitu ya, agar supaya dia bisa langgeng juga kekuasaan otoriternya ya. Oleh karena itu kan kita udah belajar dari pengalaman nih Bung Tom ya, bahwa ada koreksi. Reformasi itu adalah koreksi dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan yang dianggap sangat otoritarian sehingga kita mengoreksinya pada Iya, saat itu iya. ya. Tapi kita sangat ironis sebenarnya Bung Tom ya, karena seluruh yang dikoreksi di rejim otoritarian itu dikembalikan ke rejim sekarang untuk dilanggengkan. Salah satunya misalnya praktek politik keluarga. Saya tidak menggunakan dinasti politik. Kenapa saya tidak menggunakan kata dinasti politik? Jangan-jangan masyarakat kita nggak ngerti apa ini dinasti politik, sehingga mereka tidak aware kan. Jadi saya menggunakan politik keluarga. Itu yang kita koreksi karena politik keluarga Iya. ini adalah menghancurkan demokrasi sebenarnya, menutup harapan. Begitu banyak anak-anak muda Iya. yang punya potensi langsung tidak punya harapan karena mereka menganggap betapapun saya hebatnya, betapapun saya pintarnya. Kalau ya. bukan keluarga atau bukan orang dalam, Karena tidak punya orang dalam, bukan anak presiden, saya tidak akan mungkin bisa menjadi seorang pemimpin Iya, di negeri iya. ini. Banyak pengalaman menarik dari negara tetangga, Oke. Abraham. Ya, misalnya mulai dengan Thailand. Oke. Kita di sini masih bicara pemimpin dengan rasa raja atau kerajaan. Ya. Kalau Thailand itu benar-benar kerajaan, Iya. ya kan? Mereka udah ratusan tahun jadi kerajaan, Iya. Dan nggak pernah dirubah. belum dirubah. Dan Monarki yang konstitusional. monarki konstitusional dan raja itu sangat powerful ya, Iya. sangat maha kuasa, Iya. sangat adikuasa dan kaya raya. Oke. Ya. Nah, tapi 10 tahun lalu kan ada populis, yaitu Thaksin Shinawatra, Oke. ya, yang menantang status quo, Ya. ya kan. Nah, kemudian dia dikudeta oleh militer, Oke. ya, yang mewakili kerajaan monarki, ya kan, dia kabur. Terus pemerintahan militer Ya. itu berkuasa selama 10 tahun. Oke. Ternyata ekonomi jalan di tempat, Morat-marit. tidak berkembang, ya. Pertumbuhannya hanya 2% per tahun. Oke. Ya. Dan yang Pak Abraham bilang tadi, anak-anak muda semakin merasa tidak ada harapan. Oke. Ini semuanya dikendalikan oleh oligarki, oleh militer, oleh kerajaan. Hanya ya. sekelompok orang. Hanya segelintir orang. Oke. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun lalu Thailand itu ada pemilu juga. Oke. Semua orang kaget setengah mati karena pemenang pemilu, ya, dengan lebih dari 40% dari suara. Itu sebuah parpol baru yang diisi anak-anak muda yang Tapi bukan anak-anak muda seperti PSI kan? bukan. Wah, kita harus luruskan dulu. Kita harus Betul. luruskan Jadi, bahwa bukan muda dari segi iya. usia, tapi muda punya itu ya. yang lebih penting sebenarnya yang terang-terangan teknokratis. Oke, teknokratis. Oke. Ada senior-senior juga di situ. Oke. Ya, tapi kebetulan pimpinan partainya Pita Limia-Runrat. Oke. Dan dia masih muda, usia 40-an. Satu alma mater ya kan Pak? Betul, Lembong, ya? lulusan Harvard juga Iya, kebetulan. saya lihat temannya Tom Lembong. Saya belum pernah ketemu, nggak kenal Oke. juga. Tapi yang mengagetkan itu dia dapat 40% lebih dari suara dalam pemilu. Oke, Ya, betul. mengalahkan partainya si populis, Yes. Thaksin. Ya. Dan apalagi mengalahkan partai yang mewakili militer dan kerajaan. Oke. Yang cuma dapat 11-12%. Oke. Ya. Dan tadinya parpol reformis ini, Oke. ya, parpol reformis teknokratis ini sudah janjian bergabung dengan partainya Thaksin yang populis, Ya. ya, untuk membentuk pemerintah baru dan merubah status quo. Oke. Ya. Tapi dijegal oleh militer. Oke. Ya, militer udah siap
dengan sebuah senat Ya. di mana anggotanya semuanya ditunjuk militer, Oke. ya kan? Akhirnya dijegal. Oke. Akhirnya apa? Karena partai kedua, ya, partainya si Thaksin itu kan kendalikan oleh Thaksin sendiri, Oke. keluarganya Thaksin. Oke. Ngomong politik keluarga. Oke. Ini dulu adiknya Thaksin, kemudian anaknya Thaksin, sekarang cucunya Thaksin ya, yang mengendalikan partai ini. Akhirnya Thaksin sudah agak berusia, dia mau pulang ke Thailand, ya kan? Akhirnya dia mengkhianati partai yang reformis, teknokratis, dia malah bergabung dengan militer Oke. untuk mendukung sebuah pemerintah. Nah, apa yang terjadi itu kira-kira pertengahan tahun lalu, Oke. ya. Baru beberapa hari lalu, perdana menteri yang ditunjuk, ya, yang udah menjabat kira-kira 6 bulan, 8 bulan, mengumumkan darurat ekonomi Oke. dan menghimbau agar Bank Sentral Thailand ya, segera mengadakan pertemuan di luar jadwal Oke. untuk segera nurunin bunga baht, ya, Oke. bunga lokal, bunga mata uang mereka gitu ya, bunga Thai baht. Ya. Pemerintah yang oligarkis dan otoriter di sana, bahkan monarkis, Ya. ya, kerajaan dan militer, ya, itu memang tidak akan mensejahterakan masyarakat. Ya. Ya, tidak akan. Dan saya kan pemilu berikutnya itu partai yang reformis tadi, ya, yang teknokratis, reformis, muda, baru, segar, itu akan menang total, ya, mungkin dapat 60% dari suara. Oke. Ya. Tapi kan kehilangan beberapa tahun, Oke. di mana terutama kelas menengah Oke. makin merosot, makin menderita, ya kan, dan ekonomi juga makin lemot, ya. Oke. Itu contoh satu. Oke, apa yang Bung Tom ingin gambarkan dari fenomena yang terjadi di Thailand tadi Iya. terhadap konteks yang terjadi di Indonesia? Sekarang yang sedang terjadi, ya, Oke. Pak Abraham, itu bukan hanya kontestasi pemilu, Oke. ya, tapi benar-benar sebuah pertempuran antara elemen-elemen yang reformis, Sebuah pertarungan ya? pertarungan Oke. antara elemen-elemen masyarakat yang reformis, progresif, Oke. ya, teknokratis, Oke. dengan elemen-elemen masyarakat yang pro status quo, Oke. ya, statis, Konservatif. dan konservatif, Oke. mau mencegah perubahan. Oh, Ya. oke. Tapi sekali lagi, perubahan itu niscaya kalau menginginkan kemajuan. Ya kan? Oke. Tidak ada tuh kemajuan tanpa perubahan. Oke. Ya kan? Jadi jangan dulu, Iya. jangan pernah berharap sebuah kemajuan tanpa perubahan. Kira-kira seperti itu ya? Dan itu hebatnya negara demokrasi kan. Kalau di kita mungkin antara oligarkik, otoriter dengan demokratis, teknokratis ya kan. Di negara barat itu seringkali antara yang konservatif dengan yang liberal. Ya. Oke. Tapi setiap 10 tahun mereka bergiliran. Ya. Ya, Bergantian. sehingga bergantian. Ya. Sehingga apa dapat dua-duanya, Ya. ya kan. Progresif dapat selama 10 tahun katakan, tapi lama-lama kebablasan, Ya. udah capek, ya kan, udah nggak seger, beralih ke oposisi, Oke. ya, yang masih segar, Oke. udah istirahat lama, ya kan, bawa gagasan-gagasan baru, ya, dan misalnya lebih konservatif, ya, nanti setelah 10 tahun atau 7 tahun mereka juga udah capek, Oke. ya kan, akhirnya beralih lagi, ya kan. Oke. Jadi itu indahnya demokrasi, ya. Selalu ada penyegaran, Penyegaran. ya, karena setiap 10 tahun itu ada otomatis perubahan, ya. Nah ini ada upaya-upaya untuk menjegal arus sejarah, ya. Nah sih kalau kita lihat sejarah Indonesia, kan setiap 10 tahun pendulum itu berbalik. Oke. Ya kan, dari Ibu Mega ke Pak SBY. Oke. Ya, Pak SBY itu antitesanya Ibu Mega banget kan. Oke. Tapi saat itu 2004 setelah berbagai serangan teror, ya kan, berbagai ketidakstabilan, ya kan, dan kerusuhan di mana-mana, yang kita butuh tokoh seperti Pak SBY. Oke. Ya kan, tapi 10 tahun Pak SBY ekonomi nggak berkembang, ya kan, Oke. infrastruktur tidak terbangun. Jadi kita butuh sosok seperti Pak Jokowi. Pada saat itu? Pada saat itu, Oke. 2014 ya. Oke. Jadi pendulum berbalik. Jadi Pak Berbalik. Jokowi itu kan antitesanya Pak SBY Antitesa, banget, ya. ya kan. Nah sekarang sebenarnya alam semesta ya itu menginginkan bahwa pendulum berbalik juga ke Berbalik. antitesanya Pak Jokowi. Jadi Anies ini antitesanya Pak Jokowi ya? Yakin, Oh, yakin. oke. Dan sekali lagi, Pak Anies itu sekarang menjadi sebuah simbol, ya, mewakili perubahan, Oke. ya, dan tergantung daripada diskusi-diskusi antara kubu 01 dengan 03, Oke. ya. Mungkin beliau akan menjadi figur yang memimpin lebih dari separuh masyarakat kita, Oke. ya, yang hemat saya data menunjukkan berdiri di garis perubahan. Bukan berdiri di status quo. Menarik nih, karena tadi Pak Tom ini udah gambarkan kita ya, fenomena perputaran pemerintahan itu ya, di setiap negara. Terus kita coba tarik dalam konteks Indonesia. Ada yang menarik ketika Jokowi awalnya itu kan dianggap sebagai antitesa nih dari SBY. Tapi dalam perjalanannya, kemudian kita melihat ada perubahan yang signifikan dan membuat kita semua kecewa. Dan mungkin juga Pak Tom Lembo ini sangat kecewa karena orang yang sangat akrab dengan Pak Jokowi nih, netizen. Pak Tom Lembo ini sering buatkan pidato-pidatonya sehingga ya isi dalamnya Pak Jokowi ini tahu betul nih sama Pak Tom Lembo. Jadi Pak Abraham, mungkin malah dari berbagai orang ya, saya sangat bisa memaklumi, Oke. sangat bisa memaklumi keinginan Pak Presiden
ya untuk mempertahankan legasinya. Oh, oke. Ya, memang sistem kita ini rawan. Oke. Ya, demokrasi kita belum terkonsolidasi dengan baik. Ya. Belum mapan. Belum mapan. Ya, Oke. jadi lembaga-lembaga tinggi negara mudah untuk dibajak. Oke. Ya, apakah itu Mahkamah Konstitusi, apakah itu KPK. apakah itu lembaga tinggi negara lainnya ya. Oke. Jadi sementara oligarki ini kan bergerak terus Menguasai. untuk menguasai atau mempertahankan akses dan kenikmatannya ya. Saya sih sangat bisa mengerti ya kalau Pak Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi tergoda atau terjebak di dalam sistem ini gitu ya. Tergoda atau terjebak? Mungkin dua-duanya. Oke, menarik. Berarti bisa dia tergoda, bisa dia terjebak. Kira-kira apa keterlibatan atau apa perilaku politik Jokowi yang menurut hemat Pak Tom Lembong itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi yang sebenarnya? Begini Pak Abraham, kembali kepada situasi seorang presiden Oke. di dalam sistem seperti ini Oke. ya. Dan juga aspek sistem Oke. yaitu penjilat. Ya. Jadi, Banyaknya penjilat yang ada di dalam sistem ini dan Oke. itu juga bagian tidak sehat daripada budaya kita kan. Oke. Bahkan di dalam korporasi ya sebagai seorang direktur utama Oke. atau sebagai seorang pimpinan ya itu budaya menjilat itu luar biasa ya. Oke. Jadi saya suka bilang ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain ya, bukan virus, bukan pandemi ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat ya, karena penjilat itu menjerumuskan Oh, yang menjerumuskan Iya, iya. pimpinan-pimpinan kita ya ke arah yang salah ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bapak senang ya, hanya di feeding ABS ya, di feeding yang menyenangkan doang ya kan, atau puja-puji itu kan mendistorsi ya, mendistorsi perspektif pimpinan ya. Saya bahkan berharap dan agak optimis begitu Pak Presiden keluar dari sistem. Oke. Mungkin pelan-pelan akan kembali kepada aslinya. Si Pak Jokowinya. Kalau dia keluar dari sistem, dia kembali ke aslinya, berarti kalau Ya, di satu sisi tentunya istilahnya itu there's no going back. Ya, jadi ada titik-titik tidak bisa kembali ya, tapi akan beda dibandingkan di saat beliau di dalam sistem gitu ya. Dan kita semua seperti itu. Kita semua pasti akan tergoda dan terjebak oleh penjilat-penjilat dan sistem ya, apakah itu di tingkat menteri, apakah itu di tingkat gubernur, apakah itu di tingkat presiden ya. Dan itulah pentingnya sistem demokrasi di mana ada term limit. Oke. Ya. Otomatis kita out Ya. ya. Jadi saya exit ya, keluar dari pemerintahan 5 tahun lalu, Oke. ya kan, dan sekarang kalau saya lihat ke belakang ya saya juga beberapa kali sempat kemakan juga. bahagia nih Pak Tom Lembang ya ketika keluar dari pemerintahan. Sehat banget loh Pak, sehat. sangat sehat sekali ya untuk sekali-sekali keluar. Ya, jangan terlalu lama di situ. Iya. Ya, jadi memberikan perspektif, ya kan. Oke. Oh iya ya, oke, jadi bisa melihat dari luar, Oke. ya, punya jarak, ya kan. Oke. Dan itu yang seringkali kita terjebak di situ ya, karena kita terlalu di dalam, terlalu tenggelam, terus dikepung oleh Situasi. pejabat-pejabat, ya kan, Penjilat. birokrasi dan ya penjilat, dan itu yang justru paling bahaya ya. Oke.